Mokso terhadap para pelaku spiritual dan khususnya ada di Jawa itu sudah tidak tabu lagi dengan kalimat mokso. Nah, mokso itu apa sih? Yuk kita akan babar di sini dengan Primbon Jawa Hendrik Kimpyong. Istilah yang namanya mokso, tiga aliran filosofi dan agama itu bahkan juga mengajarkan penganutnya untuk bisa mencapai mokso, baik mokso di dunia maupun mokso setelah berpulang. Mokso itu secara bahasa sebenarnya artinya adalah keterlepasan, terutama keterlepasan dan terhadap hal-hal duniawi. Nah, yang membuat kita terbelenggu dan menderita itu adalah serasa filosofi. Mokso itu penting banget, lebih terapkan di zaman-zaman Kali Yuga ini sebab banyak sekali manusia zaman sekarang yang menderita karena tanpa sadar mereka telah mengalami kemelekatan terhadap hal-hal duniawi. Ini akan menarik banget. Kemelekatan apa? Nah, ini pada intinya adalah kemelekatan ini yang membuat pondasi-pondasi kita tidak bisa merasakan atau belajar tentang mokso. Nah, dengan kemelekatan itu, itulah yang menjadi salah satu sumber depresi dan kejahatan terbesar yang tidak banyak orang disadari. Lalu orang seperti apa yang harus bisa mokso? Bagaimana cara kita bisa mencapai mokso tanpa harus berpulang? Oke, dalam filosofi Jawa kuno yang kini banyak digali lagi oleh orang, masih banyak yang berputar bahwa mokso itu hanya bisa dicapai oleh orang yang sudah meninggal dunia. Ada lagi yang bilang mokso itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang suci saja, sekelas raja, ratu di era kerajaan Hindu-Buddha. Pendeta resi atau brahmana dalam ajaran Hindu mokso itu tak harus menunggu manusia berpulang dulu. Lalu bagaimana? Nah, mokso juga bisa dicapai oleh orang yang masih hidup dan penting banget ini dilakukan dan bisa mempelajari mokso. Dalam kehidupan modern saat ini yang serba hiruk pikuk, aliran informasi serba mengalir deras, banyak godaan, banyak tuntutan, serta banyak tekanan. Karena saya rasa dengan menjadi mokso inilah kita akan merasakan efek healing yang sangat luar biasa dan dampaknya sangat positif terhadap hidup kita. Setidaknya dengan mengalami keterlambatan atau pembebasan itu atau mokso, kita akan memandang segala sesuatu dengan lebih objektif, lebih netral, dan akhirnya kita akan bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian yang absolut. Nah, dalam ajaran Hindu, mokso itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, jiwa mukti, yakni kebebasan yang dicapai manusia selama hidup di dunia. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah keterlepasan Anda dari kemelekatan duniawi. Nah, jadi manusia tak lagi terpengaruh dengan unsur-unsur yang ada di duniawi. Yang kedua adalah widida mukti atau karma mukti, yaitu orang yang noka atau terbebas di dunia. Namun, saat meninggal ini belum bisa menyatu dengan Brahman atau Tuhan karena masih ada sisa-sisa unsur duniawi yang mempengaruhinya. Nah, misalkan ini bisa terjadi pada seseorang raja di era kerajaan Hindu-Buddha. Dulu, seorang raja setelah lengser dari jabatannya biasanya akan mempelajari spiritual hingga mokso. Namun, ia masih memiliki karma yang belum tuntas, yakni ia masih ingin membimbing generasi penerusnya untuk melanjutkan negerinya dengan baik. Nah, ini disebut karma mukti yang masih bisa kembali ke dimensi fisik atau membimbing keturunannya sesuai dengan karmanya yang belum tuntas, seperti itu. Nah, 3 purna mukti, yaitu kebebasan yang dicapai seseorang ketika atmanya benar-benar telah menyatu dengan Brahman atau Tuhan. Nah, Atman itu tak punya lagi tanggungan atau karma duniawi yang belum tuntas. Maka mokso jenis ini adalah tingkatan mokso paling tinggi dan otomatis baru bisa terjadi saat manusia sudah berpulang ke sang penciptanya. Nah, orang yang mengalami kebangkitan spiritual berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman lainnya ini biasanya nanti akan mengalami keterlambatan atau kebebasan sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung tapi bertahap. Nah, satu hal demi satu hal hingga akhirnya dia bisa terlepas atau terbebas dari segala dualitas dan terpengaruh duniawinya. Nah, yang terlepas atau terbebas di sini adalah kemelekatannya.
Maksudnya, manusia jadi tak lagi memiliki kemelekatan terhadap apapun, tidak seperti dulu yang tanpa sadar ia melekat pada sesuatu, ketergantungan. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, sumber dari kejahatan dan penderitaan itu berakar dari kemelekatan. Seperti apa contohnya? Nah, saya dulu pernah depresi karena kehilangan bisnis dan ring atau job saya di tahun 2019 misalkan. Saya depresi banget. Sebenarnya bukan karena kehilangan bisnis tersebut, tapi karena saya ternyata memiliki kemelekatan terhadap dream job atau bisnis tersebut. Nah, sehingga ketika itu hilang dari tangan saya merasakan stres berat yang luar biasa. Akan berbeda halnya jika yang hilang dari saya adalah hal lain yang saya tidak memiliki kemelekatan apapun terhadapnya. Maka tentu bila hal lain itu hilang, saya tidak akan pusing apalagi stres hingga depresi. Kemudian mari kita lihat kejahatan apapun, entah itu korupsi, perampokan, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Korupsi dan perampokan berakar dari kemelekatan, ketergantungan manusia terhadap uang atau harta. Jika tidak menumpuk banyak uangnya, mereka akan resah. Akhirnya mereka berbuat kriminal atau melanggar hukum demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan, seperti contohnya uang. Nah, ada lagi seorang suami bisa membunuh selingkuhan istrinya karena si suami punya kemelekatan terhadap cinta dan harga dirinya merasa diinjak-injak. Seandainya dia tidak mencintai istrinya, seandainya dia tidak terbelenggu dengan harga dirinya, maka tentu pembunuhan tidak akan terjadi. Kalau dia sadar bahwa yang dimiliki akan sesuatu itu tidak akan bisa selalu dimilikinya, akan suatu saat akan berpisah dari kita, akan hilang dari kita, pasti hal itu tidak akan terjadi dengan kemelekatan itu. Maka hal ini juga berlaku di hal-hal lain. Apalagi di zaman modern ini, potensi kemelekatan, ketergantungan itu semakin sangat besar. Karena setiap hari kita terjejali oleh puluhan hingga ratusan informasi, baik di TV, internet maupun offline, tentang tuntunan, tentang tuntutan, tentang gaya hidup semakin tak ada habisnya. Maka rasanya penghasilan berapapun yang kita dapatkan tidak akan cukup karena gaya hidup dan tuntutan lingkungan kita terus meningkat. Nah, sehingga kemelekatan terhadap duniawi juga semakin sangat meningkat. Semisal kita buka sosmed saja, lihat selebgram pamer kekayaan, langsung insecure dan trigger untuk mendapatkan taraf hidup yang serupa. Tanpa disadari kita telah melekat, kita telah ketergantungan kepada gaya hidup dan harta kita. Bertemu teman lama yang ditanya apa, mesti pekerjaan dan jabatannya. Sekarang kamu bisa apa, jabatanmu apa. Begitu tahu teman kita memiliki pekerjaan yang lebih baik, kita jadi insecure dan bertekad untuk menyayanginya. Nah, tanpa kita sadari, kita telah melekat pada pekerjaan penghasilan orang yang mengalami kebangkitan spiritual. Maka mereka biasanya akan mengalami keterpaksaan yang ekstrim dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan mereka bisa terlepas dari segala hal di sekitar mereka saat itu juga, hingga pikiran dan perasaan mereka menjadi nol atau menjadi kosong. Mereka tak mampu lagi. Justru di saat itulah energi kundalini mereka akan naik setelah tuntas dari fase itu. Nah, apa secara otomatis manusia akan memaksa? Nah, selanjutnya, kalau dalam pengalaman saya terlepas itu terhadap hal dan terus bertambah semakin lama semakin menyentuh ke hal-hal yang bersifat filosofis. Semakin lama kemelekatan terhadap beragam hal semakin hilang. Semakin lama apa yang kita lihat di sekitar saya semakin netral, seiring dengan semakin banyaknya kemelekatan yang menghilang. Lalu apa saja sih yang bisa dialami oleh orang yang mengalami kebangkitan spiritual sebelum dia pada akhirnya bisa mokso? Nah, kalau berdasarkan pengalaman dan dari beberapa teman-teman, rata-rata pengalaman keterlepasan itu adalah ada beberapa yang bisa kita uraikan. Nah, yang pertama adalah keterlepasan dari uang atau harta dan tahta. Nah, itu banyak sekali dialami oleh orang-orang saat fase awal kebangkitan spiritual. Kebanyakan orang mengalami kehilangan semua hartanya dan jabatannya, sehingga ia depresi.
dan akhirnya mencoba mengikhlaskan. Ketika ia ikhlas, itulah kembali katanya terhadap uang atau harta. Nah, dan tahta tersebut itu lepas selanjutnya ia akan menjadi manusia yang tidak ambisius lagi terhadap harta dan tahta. Nah, lalu dia tetap kerja dan tetap mencari nafkah, tapi tidak ambisiusnya. Ambisiusnya itu sudah hilang. Nah, keterlepasan Anda dari orang-orang yang dicintai ini juga sering dialami saat di fase-fase awal kebangkitan spiritual. Maka mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai sampai pada akhirnya mereka tidak memiliki ambisi lagi terhadap cinta. Nah, selanjutnya untuk manusia mengalami pembebasan dari kemelekatan terhadap cinta. Nah, ini sering terjadi pada kaula-kaula muda. Nah, maka dari itu anak-anak muda ini harus memiliki jiwa-jiwa benar-benar tirakat kalau ingin menghindari dari kemelekatan terhadap cinta dengan berpikiran pola pikir yang dewasa. Dan dia bisa memandang orang lain dengan lebih netral dan objektif. Harusnya seperti itu. Karena tidak sesuatu yang kita harapkan itu akan bisa tercapai. Dan kita tidak bisa memaksa untuk orang bisa suka kepada kita. Oke, kita lanjutkan. Yang 3 adalah keterlepasan dari doktrin dan dogma. Doktrin dan dogma banyak diturunkan oleh pemuka agama. Sejak kita kecil, disitulah yang membuat kita tanpa sadar telah terkurung dalam pemikiran agama yang sangat sempit. Nah, makanya berdampak kita jadi mudah diprovokasi atas nama agama. Kita jadi memusuhi orang lain karena berbeda agama. Kita memusuhi pemimpin karena dianggap kafir atau togut, atau bahkan ada orang yang bisa membunuh dengan dalil membela agama. Ketika Anda mengalami lepasan terhadap doktrin dan dogma agama, Anda akan mendengar, Anda akan memandang ajaran agama secara lebih netral, bahkan legowo. Anda mungkin saja memiliki intensi untuk tidak mau terlibat terlalu dalam ke dalam praktek agama-agama tertentu. Nah, karena khawatir justru akan menimbulkan kefanatikan kembali yang menjadikan kita semakin tidak baik kepada diri kita dan saudara-saudara kita antar umat beragama, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah 4, keterlepasan Anda dari agama atau budaya tertentu. Nah, sejak kecil hidup kita telah dalam aturan agama dan adat istiadat budaya setempat masing-masing yang sangat ketat. Nah, dan itu turun-temurun. Tidak jarang manusia bisa bertengkar karena perbedaan kultur. Ketika Anda telah terlepas dari agama dan budaya, Anda tidak akan menjadi fanatik. Anda akan memandang nilai-nilai budaya dan agama dengan lebih objektif dan netral, sehingga Anda tahu apa yang harus dilakukan supaya tidak menyakiti hati orang lain, yang berbeda kultur tidak bisa menyinggung kultur-kultur budaya yang lain. Kita bisa saling menghargai kultur-kultur dan adat budaya serta agama. Nah, Anda juga tidak lagi memaksakan agama dan kultur Anda atau orang lain untuk melakukan adat budaya masing-masing. Nah, yang kelima adalah keterlepasan dari kekhawatiran akan masa depan. Bagi mayoritas orang, masa depan adalah sebuah misteri besar. Seringkali orang mengalami ketakutan terhadap masa depan karena mereka tidak bisa memprediksi masa depan akan jadi seperti apa. Tanpa disadari, Anda telah mengalami kemelekatan terhadap masa depan ketika Anda bisa terbebas dari kemelekatan itu. Nah, Anda tak akan khawatir lagi terhadap masa depan yang serba tak pasti. Hidup Anda akan lebih jadi enjoy. Anda akan lebih suka menikmati momen-momen saat ini yang kamu miliki, yang kamu alami, yang kamu hadapi. Dan disitulah ketimbang pusing memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi, Anda tetap akan menabung dan bekerja untuk masa depan secara maksimal kemampuan Anda. Bersyukur untuk menerima keadaan apapun yang kalian dapat. Namun kekhawatiran akan masa depan seperti apa sudah lenyap. Maka yang ada hanyalah enjoy the moments. Nah, yang keenam adalah keterlepasan dari penilaian orang lain. Seringkali manusia menderita karena ia memusingkan penilaian orang lain tanpa sadar. Ia mengalami kemelekatan terhadap komentar positif. Nah, sehingga di saat ia tidak mendapatkan komentar positif tersebut, maka dia bisa stres, bisa tidak terima, merasa tidak dihargai. Nah, dia tidak akan bisa menikmati hidupnya karena selalu merasa tertuntut untuk memenuhi ekspektasi orang lain.
itu tidak bagus. Itu selalu akan ambisi kepada diri kita sendiri, tidak bisa percaya diri atau optimis. Oke, yang ketujuh adalah terlepas dari gender. Manusia memang diciptakan berdasarkan dua gender utama, yakni laki-laki dan perempuan. Sejak kecil, yaitu budaya patriarki, kita mendoktrinkan apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sehingga diri kita tanpa sadar selalu terkunci dalam pakem-pakem yang dibentuk oleh lingkungan. Contohnya, perempuan tidak boleh sekolah tinggi, perempuan tidak boleh bekerja keras, dan perempuan tidak boleh bersosialisasi. Nah, di situ karena perempuan dianggap makhluk lemah yang gampang mengundang syahwat. Akibatnya, banyak perempuan yang membunuh potensinya sendiri demi memenuhi tuntutan patriarki. Nah, demikian juga laki-laki, karena selalu dituntut untuk selalu kuat dan maskulin, mereka banyak yang jadi toksik maskulin atau maskulin tapi beracun atau bertindak buruk terhadap perempuan. Seandainya manusia bisa terbebas dari kemelekatan gender ini, manusia tidak akan saling menyakiti. Perempuan bisa mengoptimalkan potensi mereka. Nah, sedangkan laki-laki juga bisa menjadi manusia seutuhnya dengan sisi lembut dan sisi tegasnya sendiri-sendiri. Jadi yang bisa terpilah-pilah bagaimana untuk lelaki maskulinnya, ketegasannya itu bisa empan papan seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang ke-8, keterlepasan dari identitas. Terhadap identitas ini yang menurut saya paling sulit. Karena sejak baru lahir kita telah diberi identitas oleh orang tua kita, minimal dalam bentuk nama. Nah, kemudian agama ini membuat kita sebagai manusia jadi terkurung dalam kurungan identitas dan membuat kita merasa terpisah dengan orang lain. Padahal sejatinya manusia itu terhubung dengan orang dan makhluk lain di dalam semesta ini. Manusia itu sebenarnya terhubung dengan semesta. Namun kita diberi identitas sejak kecil dan ini merasuk ke dalam alam bawah sadar kita, maka kita akan merasa terpisah dengan yang lainnya. Nah, ini yang membuat manusia tidak bisa berempati dan membuat manusia semakin lama akan semakin individualisme. Nah, tapi andaikan manusia bisa terlepas dari identitasnya, dia tak lagi merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari makhluk yang lainnya. Semuanya nampak sama dan netral. Dia juga tidak sulit jadi untuk dijatuhkan oleh orang lain, karena pada dasarnya manusia yang bisa dijatuhkan adalah orang lain, adalah manusia yang masih punya kemelekatan terhadap identitasnya, sehingga ia akan merasa jati dirinya terusik, harga dirinya terusik, dan lain-lain, banyak lainnya. Orang yang bisa mengalami keterlambatan dari identitas diri, biasanya ego dan nafsu, dia bisa menjadi melebur dengan alam. Dan di fase itulah manusia berpotensi menjadi tercerahkan. Oke, kita lanjutkan yang ke-9. Keterlepasan dari surga dan neraka itu juga adalah bentuk kelepasan yang cukup sulit. Sebab sejak kecil telah terdidik dengan surga dan neraka. Nah, secara bersamaan kita selalu dituntut sejak kecil untuk memilih mau masuk surga atau mau masuk neraka. Nah, kalau mau masuk surga, lakukan itu, lakukan ini. Kalau tidak, Anda akan dicampurkan ke dalam dalam neraka. Nah, dan itu terjadi pada banyak orang, sehingga kadang manusia menjadi takut untuk berpendapat, takut untuk bertindak, bahkan bermusuhan dengan yang tidak seiman, hanya karena takut dibakar di neraka yang panas, jahanam. Nah, kemelekatan terhadap surga dan neraka itulah yang membuat politik identitas dan aliran Wahabi berkembang pesat di Indonesia. Dengan mendoktrin dan menakut-nakutin manusia dengan neraka, para politikus bisa mengeruk banyak calon pemilih potensial untuk dikerahkan demi memenangkan calon tertentu. Jadi ini memiliki kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Manusia yang memiliki kemelekatan terhadap surga biasanya akan sangat takut terhadap neraka. Maka mereka akhirnya mudah dikontrol untuk melakukan hal apa saja selama itu diiming-imingi dengan surgawi dan ditakut-takuti dengan neraka. Lalu bagaimana cara kita supaya bisa mencapai mokso selama hidup di dunia? Nah, di ajaran spiritual Nusantara ada yang namanya praktek tantra yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari kemelekatan duniawi atau mokso. Seperti apa selengkapnya ajaran tantra itu? Jika kalian mau, kita akan bahas di episode selanjutnya.
Nah, untuk hal ini silakan kalian yang tertarik berikanlah masukan panjenengan di kolom komentar, tuliskan di kolom komentar. Jika kalian suka, tolong bantu like, comment, subscribe, dan share kebanyak-banyaknya video ini agar ini bisa bermanfaat dan berkembang untuk kita. Terima kasih, tetap semangat, selalu sehat, jangan lupa beribadah. Salam Rahayu Wilujeng, Bagas Kewarasan untuk kita semuanya. Oke, jangan lupa dibantu untuk klik komen dan subscribe channel ini. Dan klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak.